Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa asqiliz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi al mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut atau kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al maut babun wa kullu nasi dakhiluna. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teramat sangat kita muliakan segenap para asatidzah, para khuddad, wabil khusus akhirna fillahil mahbub al-mukarram wal mukhtaram al-ustadz Ahmad Sa'id, al-mukarram wal mukhtaram al-ustadz Sadiqi, serta para asatizah yang lainnya yang mohon maaf andaikan tidak sesebutkan namanya satu persatu, namun iringan doa kita bersama mudah-mudahan segenap guru-guru kita Allah senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, ditambahkan ilmunya yang bermanfaat, dikuatkan iman Islamnya, terus istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pun sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami At-Taqwa beserta segenap kepengurusannya, dan yang teramat sangat dan sangat kita banggakan segenap keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Hasan Yuma yang ini malam mengundang kita dalam rangka memperingati 100 harinya, 40 harinya atas wafatnya orang tua kita almarhum Bapak Muhammad Hasan Yuma, yang kita sama doakan mudah-mudahan segenap anak, mantu dan cucu-cucunya Allah jadikan menjadi anak-anak yang saleh dan solehah, anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa juga negara, takwa Allah dan juga Rasulnya, serta berbakti kepada orang tuanya termasuk almarhum. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah terima iman Islamnya, Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang saya banggakan hadirin sekalian, jamaah majlis 40 harinya wafatnya orang tua kita almarhum Bapak Muhammad Hasan Yuma, yang juga kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh langkah kaki, ayunan tangan dan waktu yang telah kita luangkan, serta insya Allah beraneka macam amaliyah dan doa yang kita panjatkan ini malam, semuanya insya Allah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam kita sama sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamu senantiasa tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua yang hadir diakui sebagai umatnya, kita kelak mendapatkan syafaatul usmahnya, dan bersama beliau insyaallah terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kalau kita bicara soal kematian, saudara, sama artinya kita bicara tentang kepastian. Sesuai dengan ayat yang saya sampaikan dalam awal muqaddimah saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, dipastikan kata Allah akan mengalami yang namanya kematian. Meskipun berbeda cara kematiannya, berbeda di mana tempat kematiannya, tapi apapun sababiahnya dan dimanapun tempatnya, kematian itu pasti akan mendatangi kita. Saking pastinya, tidak pakai syarat. Kematian nggak pakai syarat sakit, karena yang sehat pun nggak sedikit yang mati. Betul. Syaratnya nggak mesti tua, karena yang muda juga banyak yang mati. Bahkan saking pastinya nggak pakai abjad. Andaikan pakai abjad, yang nomor satu mati yang namanya A dulu. Mungkin Agus. Ada Agus? Sorry Gus. Ada juga Andi. A udah selesai, pasti masuk B. Saya Zainuddin. Terakhir. Bahkan saking pastinya nggak ketahuan umur berapa. Betul? Andaikan patokannya umur, pasti ikut Nabi. 63 tahun. Jadi maaf yang 60, hati-hati. Apalagi ini malam udah 62 tahun 11 bulan. Tinggal nungguin bulan depan. Betul tidak? Betul tidak? Tapi lagi-lagi gak patokan umur. Yang jadi patokan adalah Allah akan matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Tadi orang tua kita Bapak Haji Siddiq telah sedikit memberikan tentang kebaikan-kebaikan almarhum selama hidupnya dalam bermasyarakat ataupun beribadah di masjid. Maka kita lihat Allah matikan beliau dalam keadaan bermasyarakat, dalam keadaan beribadat. Kalau kita punya WA akhir-akhir ini, kita banyak dikagetkan. Ada orang yang meninggal dunia lagi khutbah Jum'ah. Meninggal dunia seorang bapak yang lagi mengimami istri dan anak-anaknya. Bahkan ada yang lagi baca Quran meninggal dunia. Bahkan ada ustazah di Asyafi'iyah lagi mimpin baca Yasin, meninggal dunia lagi baca Yasin. Benar janji nabinya bahwa manusia dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Makanya maaf-maaf, hati-hati yang gemar main catur. Sampai lupa sholat, sampai lupa ibadat. Saya khawatir lagi sekak mati. Maaf yang main catur, bukan nyindir, cuma nyinggung. Jadi yang pasti Allah akan matikan kita, kata Rasulullah, sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Dan setiap hari malaikat Israel duduk di bawah pohon aras. Apa yang dia tunggu? Dia menunggu jatuhnya
daun-daun yang ada di pohon aras. Apa hubungannya dengan malaikat Israil? Karena setiap pohon yang daunnya jatuh, daun itu tertulis nama orang yang harus meninggal saat itu. Nah, makanya meninggal dikategorikan suatu peristiwa yang mendadak. Kita sama tahu 1 jam meninggal, sebelum meninggalnya almarhum, kita masih bercanda di WA kalau nggak salah. Betul ya? Di WA jamaah Masjid At-Taqwa. Kita masih sempat ngobrol. Kita masih sempat bercanda. 1 jam kemudian dapat kabar beliau meninggal dunia. Bagi kita orang yang beriman, nggak kaget, saudara. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Yang namanya milik Allah pasti Allah akan ambil lagi. Betul tidak? Jangankan rumah kita, jangankan mobil kita, jangankan harta kita, diri kita milik Allah. Satu demi satu diambil oleh Allah diri kita. Betul? Dan diambilnya satu demi satu untuk mengingatkan kita bahwa waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami tambahkan umurnya, catat kata Allah, akan semakin berkurang kejadiannya. Mana contohnya? Di usia muda terang penglihatan kita. Masuk 40 tahun dicabut mulai penglihatan kita yang terang. Mata mulai lamur. Betul? Ngelihat sampai nyurang-nyurang mata kita. Biasa baca Quran dekat kelihatan. Sekarang kalau dijatuhin, jauhin itu Quran. Baru kelihatan. Apa maksudnya? Mata yang terang berpamitan dengan mata yang guram, saudara. Rambut yang hitam mulai putih. Rambut yang hitam udah berpamitan dengan rambut yang putih. Badan yang sehat mulai sakit-sakitan. Kesehatan pamit dengan sesuatu yang sakit di tubuh kita. Sedikit demi sedikit dicabut. Nikmat itu dari Allah. Makanya kalau mata yang terang mulai rabun, ingatlah bahwa kematian sudah mulai menghampiri kita. Rambut yang hitam mulai putih, ingatlah bahwa kematian sudah menghampiri kita. Badan yang sehat mulai sakit-sakitan, ingatlah bahwa kematian sudah menghampiri kita. Jangan lengah, karena kematian datangnya mendadak. Betul tidak? Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan ibadah, dalam keadaan berbuat baik, dimatikannya husnul. Pesan Nabi yang pertama, ismasita, silakan mau hidup selama-lamanya, silakan, enggak ada larangan. Mau hidup 100 tahun, mau hidup 500 tahun, 1000 tahun, silakan kata Nabi. Tapi catat, fa innaka mayyitun. Berapapun lamanya kita hidup, pasti kita bakal mati. Wa'mal ma syi'ta. Silakan mau berbuat apa saja, mau berbuat kebaikan silakan, mau berbuat kejahatan silakan, mau beribadat silakan, mau bermaksiat silakan. Tapi catat, apapun yang kita lakukan, fa innahu majaziyun bih. Nanti di hari kiamat akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Summa la tus'aluna yauma idzin wahbib ma syi'ta. Bahkan kata Nabi,
Silakan kau cintai siapapun yang kau cintai, tapi catat, siapapun yang kita cintai, fa innaka mufariqun bih, pasti akan berpisah dengan kita, pasti bakal kita tinggalkan. Tinggal nunggu giliran. Bisa saja bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak. Mudah-mudahan bareng-bareng. Amin. Amin. Kok bisa gitu Ustadz? No, air laut dia tinggi no. 22 meter di atas jalanan. Jangan sampai tanggulnya jebol. Jebol tanggungnya, satu lautan jatuh tuh ke Jakarta. Kira-kira Karanganyar kena nggak ya? Ya nomor 1 deh. Mudah-mudahan bangga besar terakhir. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, termasuk amal ibadah kita. Jangan sampai lengah dengan kematian. Itulah kenapa Nabi sabdakan, al-mayyitun nasihun. Orang yang sudah meninggal dunia, penasehat buat kita yang masih hidup. Galal gail, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bimadzal mayyitun nasih, dengan apa orang yang udah mati bisa nasehatin kita? Wa huwa lam yatakallam, sedangkan orang yang udah meninggal dunia nggak mungkin bisa bicara lagi. Betul tidak? Qala, Nabi menjawab, na'am, al-mayyitu lam yatakallam, orang yang udah meninggal dunia nggak mungkin bisa berbicara lagi. Walakinnahu, tapi catat, orang yang sudah meninggal dunia menasihati kita, yatakallamu bil isyarah, dia menasihati kita dengan isyarat tubuhnya. Ya, jawab yang jujur. Ada orang meninggal dunia, kita melayat tidak? Kita melayat tidak? Waktu kita melayat tanpa kita sadari, itu yang meninggal lagi nasihatin kita. Apa nasihatnya? Sekarang aku yang mati, besok, lusa, kalian juga pasti bakal mati. Betul? Ketika dimandikan, lagi-lagi nasihatin kita. Sekarang aku yang dimandikan, besok, lusa, sama, kalian juga bakal dimatikan. Lagi disolatin, lagi-lagi nasihatin kita. Sekarang aku yang dinasihat dan solatin, besok, lusa, kalian juga sama bakal disolati. Bahkan ketika masuk liang kubur, tanpa kita sadari, itu yang meninggal lagi nasihatin kita di atas. Sekarang aku yang dikubur, besok lusa kalian juga sama bakal dikubur seperti aku. Tinggal kitanya sekarang sadar atau tidak bahwa kita juga bakal seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, semuanya pasti bakal mengalami kematian. Lau kana fi buruji musayyirah, dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berlari, kematian itu pasti akan menghampiri kita. Katanya orang pakai susuk, susah matinya. Tetap mati juga. Sesusah apapun, pasti bakal mati juga. Cuman matinya susah. Makanya jangan pakai susu. Mati juga, tapi matinya sengsara hidup kita dunia akhirat. Nggak usah pakai susuk-susukan lah. Kadang-kadang datang ke rumah saya, Ustadz, minta jimat Ustadz. Buat apa? Saya mau dagang Pak Ustadz, biar laris. Gampang jimatnya. Apa Ustadz? Jangan mahal-mahal. Orang-orang dagang murah, lu mahal. Entah laku dagangan lu. Betul tidak? Datang lagi, Ustadz saya mau hajatan. Mau ngapain? Nyunatin sekaligus mau ngawinin. Minta jimat Ustadz.
biar tamunya banyak, hajatnya berkah. Gampang. Kapan Ustadz? Tanggal 1. Lo hajat tanggal 30. Lo buku tuh amplop isinya daun. Ini orang Islam kadang-kadang masih percaya gitu-gituan. Jangan. Insya jangan. Ya. Orang bunting bobo bangle, bobo gunting, buat apa? Ngusir setan. Lo bawa celurit yang gede, kabur tuh setan. Ya. Lahir ari-ari dimasukin ke pendil, ditambahin pensil sama kertas biar pinter, ditambahin benang sama jarum biar pinter ngejahit. Enggak begitu, saudara. Bahkan orang pulang haji saja dimintain air zam-zam. Saya tanya, buat apa air zam-zam? Saya akan minumkan Ustaz ke anak saya biar pinter anak saya. Biar anak ente minum zam-zam 2 tong. Sekolah males, matol melulu, sampai botak serial, pinter anak kita. Betul tidak? Betul tidak? Termasuk kematian. Kalau kita pengen matinya baik, banyak berbuatlah hal yang baik-baik. Amin dong. Jangan harap kita mati baik kalau kita banyak melakukan kejahatan. Ini jamaah saya ingetin tuh, masjid dekat, ramein tuh sembahyang berjamaah. Betul? Pengajian ada nggak? Ramein tuh pengajiannya. Indah kita mati dalam keadaan kita rajin ke masjid, rajin duduk di majlis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Salam marhaba. Tolong dibantu Habib Hussein. Fadal. Nah, iya, masuk Bet. Tolong dibantu, boleh. Sini boleh nih, yang legaan. Yang gampang lebih. Iya. Nah, Fadal Bet, jelas Bet. Jadi, ya. Lanjut nih. Sampai mana tadi? Gue lupa deh tuh. Masjid dekat, pengajian ada, pada ngaji. Amin. Nggak ada lagi yang nyelamatin kita menghadapi akhir zaman kayak begini, kecuali hayo ramaikan masjid, duduk di majlis, hidupkan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad. Insya tidak banyak yang saya sampaikan. Saya nggak banyak menceritakan kebaikan almarhum, karena saya tahu almarhum insya Allah min ahlil khair, min ahli la ilaha illallah, min ahli la ibadah, insya Allah min ahli husnil khatimah. Dan kita yang masih hidup, yuk contoh beliau, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita bisa rasakan, kita lihat, kita nikmati. Kita doakan semoga keluarga besar yang ditinggalkan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan abahnya, untuk ibadatnya, untuk amal solehnya, untuk bermasyarakatnya, duduk di majelis taklimnya, dan semua kebaikan-kebaikan yang tinggalkan almarhumah almarhum insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu hadis yang sangat indah. Idza mata mudu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Walaupun napas kita udah putus, walaupun denyut nadi kita udah berhenti, walaupun detak jantung kita udah berhenti, menunjukkan bahwa kita udah mati. Ada 3 perkara yang gak pernah mati buat kita. Ada 3 perkara yang gak pernah putus dengan kita. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Ayo anak mantu cucunya, lanjutkan sedekah jariyah yang ditinggalkan oleh almarhum selama hidupnya. Insya Allah beliau sudah tidak ada, tapi pahalanya terus ada sampai hari kiamat. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Beliau banyak mengabdi di tengah-tengah masyarakat, mengabdi di masjid dengan jamaahnya. Ayo anak mantu cucunya lanjutkan pengabdian abahnya ke masyarakat, ke masjid dengan ibadah dan sebagainya. Udah meninggal dunia, tapi insya Allah dengan pengabdian anak cucu mantu-mantunya
yang melanjutkan kebaikannya, pahala itu terus mengalir sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang rajin mengangkatkan kedua tangannya dengan kalimat rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah 3 perkara inilah yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan saya mohon maaf kalau saya minta duluan karena saya tunggu lagi untuk ngajar di Pekapuran Tanah Sereal. Mudah-mudahan suatu masa kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.